Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan menyaksikan video ini, peserta didik memahami jenis bahan lunak. Dengan menyaksikan video ini, peserta didik memahami karakteristik bahan lunak. Jenis bahan lunak ada dua. Yang pertama adalah bahan lunak alam, dan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak alam tentunya bahan lunak yang ada di alam sekitar kita. Sementara bahan lunak buatan adalah bahan yang untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi ingat ya, yang buatan itu ada campuran zat kimianya. Itulah dia jenis bahan lunak. Masuk kita ke bahan lunak alam. Bahan lunak alam itu ada beberapa contoh, yaitu tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay. Mari kita lihat karakteristik masing-masing bahan lunak alam ini. Bahan lunak alam tanah liat. Karakteristik tanah liat, kita tentu tahu tanah liat itu biasanya berwarna coklat atau berwarna abu-abu. Seperti ini gambarnya, ini agak berwarna keabu-abuan ya. Yang ini ke coklat ya, seperti itu, mendekati ke merah bata gitu ya. Kemudian karakteristik yang kedua, tanah liat itu agar mudah dibentuk dicampur dengan air ya, air yang sedikit aja secukupnya ya. Kemudian menjadi keras bila dibakar. Jadi tanah liat yang sudah dibentuk itu akan keras bila dibakar. Masuk kita ke bahan lunak alam yang kedua, yaitu kulit. Karakteristik kulit itu adalah pastinya berasal dari kulit hewan ya. Ingat di sini kulit hewan, bukan kulit tumbuhan. Apalagi kulit manusia ya, bukan. Kulit hewan. Kulit ada banyak. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti ya. Jadi banyak warna pilihan. Jika dibakar akan mengeluarkan aroma sate ya, tentunya karena kulit hewan ya. Jadi dibakar akan mengeluarkan aroma. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit ya, tentunya ya. Kalau terkena air terus menerus mungkin kulitnya akan rusak. Nah, ini adalah contoh kulit sapi seperti ini yang sudah dikuliti. Kemudian ini ada lagi kulit. Ini banyak kulit. Ini sepertinya kulit kambing yang mau dipakai untuk bikin, ini dia seperti ini. Nah, itulah dia kulit. Lanjut kita ke getah nyatu. Getah nyatu itu karakteristiknya adalah getah dari pohon nyatu yang berwarna putih ya, berwarna putih. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika didinginkan akan kembali mengeras. Nah, inilah dia contohnya, yang putih-putih ini adalah getah nyatu yang lagi direbus dengan air panas. Nanti setelah sudah panas barulah dibentuk. Setelah dibentuk, didinginkan, nanti dia akan mengeras kembali. Nah, ini banyak ditemukan di Kalimantan ya, getahnya ini. Masuk kita ke floor clay. Floor clay itu karakteristiknya ini dari adonan tepung ya. Dan tepung beras, tepung tapioka, dan tepung-tepung yang lainnya. Agar mudah dibentuk dicampur dengan air sedikit.
Float clay akan mudah rusak bila terkena air terus-menerus ya, itu dia, akan rapuh jika terkena air. Float clay itu seperti ini ya, ini sini sudah bentuk adonannya, sudah dibentuk menjadi adonan, tinggal membentuk menjadi aneka bentuk yang lain-lain, tinggal diolah saja, dicetak ya. Nah, itulah dia bahan lunak alam. Lanjut kita ke bahan lunak yang buatan. Bahan lunak buatan ini ada juga banyak contohnya, yaitu ada polymer clay dan plastisin, ada fiberglass, ada lilin dan parafin, ada juga gips, dan ada sabun. Inilah dia contoh-contoh bahan lunak buatan. Mari kita lihat apa-apa saja sih karakteristik bahan lunak buatan ini. Kita masuk ke polymer clay dan plastisin. Polymer clay dan plastisin banyak aneka warna yang cerah-cerah dan bertekstur padat tapi lunak ya, bertekstur padat tapi lunak ya. Polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Jadi perbedaan kedua ini hanya ada kandungan minyaknya, polymer clay, sedangkan plastisin tidak mengandung minyak. Ini perbedaan keduanya lagi. Pada saat pengeringan, polymer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula ya. Jadi inilah contohnya. Ini anak-anak banyak memakainya untuk diolah menjadi aneka bentuk ya, dalam bentuk bunga, hewan, dan lain sebagainya. Jadi inilah contohnya polymer clay atau plastisin. Lanjut kita ke bahan lunak buatan yang kedua, yaitu fiberglass. Fiberglass itu karakteristiknya adalah cair, jika mengering akan mengeras ya. Jadi strukturnya itu cair, jika mengering akan mengeras. Yang kedua, kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Jadi ada cetakannya ya. Ada cetakannya untuk fiberglass ini. Nah, fiberglass tahan lama dan kuat. Nah, ini adalah cairan fiberglass resin namanya. Dan ini pun ada campurannya dengan zat-zat kimia yang lain. Lanjut kita ke lilin dan parafin. Nah, lilin dan parafin ini, kalau lilin pasti anak-anakku sudah paham ya, sudah mengenalnya. Jadi lilin dan parafin itu berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak kocor. Jadi ada bahan cetakannya ya, untuk membuat lilin, kerajinan dari lilin dan parafin. Nah, ini adalah lilin-lilin dalam bentuk balok. Ini dalam bentuk balok pipi panjang ini seperti ini. Inilah dia lilin-lilin yang akan dicetak menjadi kerajinan. Mungkin anak-anakku sudah mengenal lilin dalam bentuk lilin-lilin seperti yang dipasang di kue ulang tahun. Nah, itu juga lilin juga. Ya, tapi itu lilin yang sudah dicetak. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu gips. Bahan lunak buatan gips karakteristiknya adalah gips itu berbentuk bubuk ya, dicampur dengan air agar mudah dibentuk dan mengeras jika dibiarkan mengering. Jadi untuk dibentuk harus dicampur dengan air dulu. Kerajinan gips dibuat dengan cara dicetak dan dicor. Ada juga cetakannya ya. Jadi untuk membuat kerajinan ini perlu cetakannya ada. Gips yang sudah jadi mudah pecah, jadi harus dijaga ya. Gips itu mudah pecah atau rentan pecah. Nah, ini adalah bubuk-bubuk dari gips yang dicampur dengan air nanti dicetak ya. Yang terakhir, bahan lunak buatan yang terakhir adalah sabun. Karakteristiknya sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padatnya. Kemudian sabun yang didiamkan akan mengeras ya, jika lama-lama dibiarkan akan mengeras. Tentu anak-anakku semua sudah mengenal sabun ini aneka bentuk sabun. Anak-anakku tentu sudah pasti mengenalnya. Nah, itulah dia bahan lunak alam dan bahan lunak buatan beserta karakteristiknya.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.